pertama kategori, berikutnya frekuensi, berikutnya persentase. Yang pertama, perguruan tinggi favorit. Frekuensinya itu ada 20 dengan persentase 14,29%. Terus kualitas pengajar frekuensinya 30, persentasenya 21,43%. Jarak dengan rumah 10 frekuensinya, terus presentasinya 7,14%. Biaya perkuliahan frekuensinya 45, presentasinya 32,14. Fasilitas belajar mengajar frekuensinya 35, presentasinya 25. Dengan jumlah frekuensi 140, presentasinya 100. Cara menghitungnya menggunakan indeks kualitatif. Langkah yang pertama yaitu kita mencari total number atau simbol A. Dari perguruan 20, dalam kurung total number di situ ada 30, 10, kita jumlahkan. 30, 10, ditambah 10, ditambah 45, ditambah 35. Plus yang kualitas mengajar sama dengan 30. Dalam kurung di situ ada jumlah datanya kan jumlah data n kuadrat ya. Jadi dari jumlah kategori dikurangi 1. Dan sebagainya sampai nanti ketemu hasilnya yang 20 itu 2.400 ditambah 2.700 ditambah 800 ditambah 1.575, totalnya 7.475. Itu total number A yang dari observasi yang berbeda. Untuk menemukan maksimum B atau B-nya ya kan, dengan rumus yaitu B jumlah data kuadrat dalam kurung jumlah kategori dikurangi 1 dibagi jumlah kategori 2 jumlah kategori. Kita tinggal masukin ya. Jumlah datanya tadi totalnya 140 ya. 140 kuadrat dalam kurung jumlah kategorinya 5 yaitu perguruan tinggi, kualitas, jarak itu ada 5 dikurangi 1 dibagi sama 2 jumlah kategorinya ada 5. Hasilnya 19.600 dikali 4 dibagi 10 hasilnya 7.840. Untuk menghitungnya IKV yaitu total number ya, dibagi total number of observed difference dibagi maximum number of possible difference, kita masukin ya kan tadi udah ketemu mencari A sama B-nya, tinggal masukin yaitu A-nya tadi 7.475 dibagi 7.840 dikali 100 hasilnya 95,34. Dari hasil penghitungan IKV tersebut kita bisa simpulkan bahwa data mengenai alasan pemilihan perguruan tinggi itu sangat heterogen atau malah mendekati 100%. Begitu. Untuk selanjutnya ya. Bentar ya. Jadi dari yang dijelaskan Imawan itu ya, jadi frekuensi itu kita kan mau mencari IKV-nya ya, atau IKV-nya. Iya. Terus yang kita cari itu cara mencarinya, kita cari dulu total number A. Caranya adalah kita lihat masing-masing frekuensi itu ya, ada 20, 30, 10, 45, dan 35. Caranya yang pertama 20 dikali dijumlahkan yang lainnya, 30 tambah 10 tambah 45 tambah 35. Setelah itu ditambah ya, yang keduanya berapa lagi? 30 dikali yang lainnya, 20 tambah 10 tambah 45 tambah 35. Ditambah lagi 10 dikali yang lainnya, 20 tambah 30 tambah 45 tambah 35. Ditambah yang selanjutnya 45 ya, 45 dikali 20, 30 tambah 30 tambah 10 tambah 35. Terakhirnya tambah 35
dikali yang lainnya, yaitu 20 tambah 30 tambah 10 tambah 45. Hasilnya itu baru 7.475. Langkah kedua untuk mencari maksimum B. Cara rumusnya N kuadrat dikali L kurang 1 bagi 2L. L itu adalah kategorinya ya, berapa jumlahnya. Jumlahnya ada 5 ya, jumlah kategori. Berarti N-nya berapa? N itu adalah jumlah ya, jumlah frekuensi kita ada 140 dikuadratkan dikali 5, jumlahnya dikurang 1 dibagi 2, L. L-nya itu 5. Maka hasilnya 7.840. Untuk mencari nilai IQV-nya, maka tinggal kita bagi ya, 7.475 dibagi 7.840 dikali 100. Maka hasilnya adalah 95,34% ya. Artinya nilai itu sudah mendekati 100% ya, maka dia sangat bervariasi atau heterogen. Ada pertanyaan sampai di situ? Yang lainnya ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu menghitung range atau jangkauan ya. Di sini merupakan itu ukuran yang paling sederhana karena rumusnya yang memang sangat sederhana, yaitu R sama dengan atau range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Terus juga di sini tidak terpengaruh dengan nilai, di sini tidak terpengaruhi oleh nilai ekstrim. Di sini juga sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sebagai contoh di sini ya, nilai ujian akhir pengantar statistik sosial dari 20 mahasiswa yang ikut ujian adalah sebagai berikut. 50 dapat nilai 50, 78, 65, 82, 71, 50 dan sebagainya sampai 55. Kita ambil nilai tertinggi dari nilai mahasiswa yaitu tertingginya 90, terus nilai terendahnya yaitu 50. 90 dengan menggunakan rumus tersebut yang sederhana, 90 dikurangi 50 hasilnya 40. Jadi kita bisa menentukan range dengan rumus tersebut. Oke, untuk mencari rank itu atau rentangan ya, itu nilai tertinggi dikurang terkecil. Dari 20 orang di sini yang paling tinggi angkanya berapa? 90 ya. Iya. Yang paling rendah adalah 50. Maka kita tinggal kurangkan yang tertinggi dan terendah, maka dapat hasilnya 40. Itu adalah rank-nya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang variansi dan deviasi standar. Dalam menghitung variansi maupun deviasi standar, kita harus membedakan dulu antara data yang dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan, dan juga antara populasi dan sampel. Terus juga variansi merupakan jumlah kuadrat dari selisih nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung. Kalau deviasi standar merupakan akar dari hasil variansi. Kita masuk ke rumus untuk menghitung variansi yang data yang tidak dikelompokkan, itu sebagai berikut. Untuk gimana Pak? Sebentar nih apa? Oke, kita lanjutkan. Ini rumusnya ya. Iya. Untuk rumus yang data yang tidak dikelompokkan ya, untuk mencari variansi di populasi dulu. Yaitu rumusnya sebagai berikut. Sigma kuadrat sama dengan sigma dikali data pengamatan dikurangi rata-rata di populasi kuadrat dibagi jumlah seluruh data di populasi. Sedangkan untuk rumus variansi yang disampel yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma dikali data pengamatan
dikurangi data pengamatan dikurangi rata-rata di sampel kuadrat dibagi jumlah seluruh data di sampel dikurangi 1. Kita masukkan sebagai contoh ada di buku modul tabel 3.21. Di sini kita langsung menggunakannya. Nilai ujian akhir pengamatan statistik sosial dari 20 mahasiswa yang ikut ujian adalah sebagai berikut. Ini yang tidak dikelompokkan ya. 50, 78, 65, dan sebagainya. Untuk menghitungnya, langkah pertama yaitu menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu untuk didistribusikan data yang ada. Rata-rata di populasi sama dengan jumlah yang tadi ya, 50 tambah 78 tambah 65 tambah 62 dibagi jumlah mahasiswa yaitu 20. Nanti hasilnya 66,5. Selanjutnya dengan sudah menjumlahkan atau mengetahui rata-rata populasi, langkah selanjutnya tinggal memasukkan ke rumus variansi yang dipopulasi. Sebagai berikut, sigma kuadrat sama dengan sigma dikali data pengamatan dikurangi rata-rata populasi kuadrat dibagi jumlah seluruh data di populasi. Nilai variansinya tadi sudah kita tabelkan ya. Jadi di modulnya sudah dibuatkan tabel, yaitu jumlah dalam kurung data pengamatan dikurangi rata-rata populasi, yaitu totalnya 2.921. Kita masukkan dibagi 20, hasilnya sigma kuadrat yaitu 146,05. Nilai variansi jika data tersebut merupakan data sampel, kita tinggal memasukkannya ke rumus variansi sampel, yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma data pengamatan dikurangi rata-rata di sampel kuadrat dibagi jumlah seluruh data di sampel dikurangi 1. Yaitu tadi totalnya 2.921. Tadi jumlah seluruh data itu ada 20 dikurangi 1, totalnya 19. Variansi yang disampel hasil 153,74. Sedangkan untuk menghitung deviasi standar, kita tinggal menghitung akar dari hasil variansi tersebut. Untuk hasil variansi yang dipopulasi yaitu akar dari 146,5 hasilnya 12,9. Itu untuk deviasi standar. Untuk yang di variansi yang disampel, akar dari 153,74 adalah 12,39. Ini untuk penjelasan mencari variansi sama deviasi standar untuk data yang tidak dikelompokkan. Oke, Harimawan, kenapa tidak ditampilkan contohnya di slide-nya? Semalam pulang kerja jadi keburu-buru Pak. Terus juga ya nanti untuk perbaruan lah Pak. Nanti nanti harus dimasukkan ya. Yang lain ada punya modul. Yang lain ada punya modul. Ada Pak.
Coba Ada. modulnya. Coba tampilkan modulnya biar saya jelaskan sedikit siapa yang bisa. Aku belum sampai Pak modulnya. Ya makanya ya, karena belum ada modul, coba yang punya modul hidupkan kameranya, ditampilkan. Enggak Pak, permisi Pak. Saya mau nanya ini dulu Pak. Apa kode ininya mata kuliahnya saya cari di RBV aja. Apa kode mata kuliahnya? ISIP 4224215. Ya, ISIP 4215. Kedepannya contoh seperti ini masukkan ya, karena agar kita lebih paham harus ada contoh soalnya. Ini sudah ada yang bergabung yang lain. Dede Fitri sudah hadir ya? Hadir Pak. Pak, tadi ada sebelumnya Pak. Neni Suryani, Hadir Pak. Nurul Hidayah, hadir ya. Lela Sumiasi, Hadir. Mariyutin, Hadir Pak. Nur Siyamah. Dia berhalangan hadir Pak, saya wakilkan Pak. Oke, berarti yang belum ada konfirmasi Nurul ya, Nurul Hidayah. Oke, mana nih yang bisa menampilkan bukunya? Ya, yang mana Pak? Penyebaran. Oke, di mode mana nih yang bisa? Lihatkan di kameranya ya. Bentar. Penyebaran data ya. Bisa dilihat ya di modulnya itu. Oke, sudah ada modulnya ya. Oke, di modulnya itu apa yang dijelaskan? Itu ada data ya, 20 mahasiswa. Terlihat ada 20. Ada 50, 78, 65, sampai 55. Terus kita disuruh menghitung, apa yang disuruh dihitung? Hitunglah variansi ya. Kalau kita menghitung variansi, maka kita harus cari dulu rata-ratanya. Karena rumus untuk mencari variansi itu adalah sigma kuadrat sama dengan sigma X kurang mu dikuadratkan dibagi N ya. Jadi di situ terlihat ya, kalau kita butuh X mu dulu, atau X bar, kalau di sampel, kalau di populasi mu. Jadi mu itu kita jumlahkan semuanya, sama dengan X bar dibagi banyak data. Berarti 50 tambah 78 tambah 65 sampai tambah 55 dibagi 20 ya. Dapat hasilnya 66,5. Rumusnya itu kan kita lihat ya, X kurang mu. Berarti masing-masing data dikurangkan dengan mu. Berarti 50 dikurang 66,5 dikuadratkan ditambah 78 kurang 66,5 dikuadratkan sampai terakhir itu datanya itu 55 ya. 55 dikurang 66,5 dikuadratkan dibagi dengan jumlah semuanya. Berapa jumlah data kita semuanya? 20, Pak. 20. Paham sampai di situ? Ada yang mau ditanyakan? Berarti kita jumlahkan semua bagi banyak data atau rata-rata ya. Setelah dapat ratanya, kita masing-masing itu kita kurangkan dengan rata-ratanya dan kita kuadratkan. Berarti 50 dikurang 66,5 dikuadratkan ditambah 78 kurang 66,5 dikuadratkan ditambah 65 dikurang 66,5 dikuadratkan sampai terakhir. Ditambah 55 kurang 66,5 dikuadratkan dibagi banyak datanya itu 20. Oke, paham cara mencarinya? Ada yang bertanya? Semuanya mengerti? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. 100-nya dapat dari mana Pak? Oke. Mana 100 ini? Ini bahas ini nggak sih yang punya Bang Hari tadi nggak sih? Modul berapa ini yang dibahas? Mana 100-nya?
Yang presentasi itu Pak, presentasinya Bahari. Bahari, Himau. Iya. Ada yang di agak awal tuh di mana dapat 100? Yang mana terus yang ditanyakan? Oh, Agak itu udah rumusnya, gitu. rumus bakunya. Yang Cuman mana yang ditanyakan? Dikali 100 itu. Ah, itu tuh. Iya. Oke, ini artinya apa? Persentase ya. Ini kakak ya kalkulator. Persentase. Kita harus mencari persentasenya. Berapa? Ini 100%. Nah, dapat hasilnya dalam bentuk persentase nanti. Iya, KD. Berarti 100 itu mewakili persentase, Pak? Iya. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk menghitung ini ya, data yang tidak dikelompokkan dulu. Untuk mencari variansinya udah jelas, yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang masuk kita kalau tidak ada pertanyaan ke data yang dikelompokkan. Jadi kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Oke, untuk data yang dikelompokkan, silakan Imawan. Ya, lanjut. Untuk data yang dikelompokkan, variansi di populasi yaitu rumusnya sigma kuadrat sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah X1 dikali mu kuadrat dibagi jumlah seluruh data di populasi. Sedangkan untuk rumus variansinya, sigma kuadrat sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah X1 dikali X bar kuadrat dibagi jumlah seluruh data di sampel dikurangi 1. Sebagai contoh, Oke, ada tabel. belum contoh. Jadi untuk varian yang dikelompokkan ini apa ciri-ciri data yang dikelompokkan kemarin kita sudah belajar. Apa bedanya data tunggal dengan data berkelompok? Semuanya. Apa bedanya data tunggal dan berkelompok? Data tunggal itu dia datanya disajikan satu-satu ya. Kalau data berkelompok dia ada kelasnya ya. Ada kelasnya. Masih ingat apa kelas yang dalam tabel ada baris-barisnya ya? Ya, ada frekuensinya ya. Kelas interval frekuensi. Oke, jadi ada F. Harus ada F-nya. Jadi di contoh di modulnya itu ada ya. Makanya rumusnya itu jadi seperti ini. Sigma frekuensi. Sigma frekuensi XI dikurang nu ya. Ini dikurang nu dikuadratkan bagi N. Kalau tadi yang tidak dikelompokkan sigma X dikurang nu dikuadratkan dibagi N. Nah, ini dikali F dia. Kalau Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu N-nya N besar sama N kecil itu sama, Pak, jumlah. Oke. Artinya ini ya, N besar digunakan apabila kita mencari populasi. N kecil untuk sampel. Ini ya saya jelaskan. Sigma ini kita gunakan untuk mencari populasi. S untuk mencari sampel. Bedanya ini ya, kalau untuk populasi dia menggunakan nu, lambangnya untuk rata-rata. Untuk sampel dia menggunakan X bar. Ada garis di atasnya ya, X bar. Itu bedanya ya. N besar untuk populasi, N kurang 1, N kecil untuk sampel. Itu bedanya ya. Oke, untuk mencarinya, kita lihat di sini. Kita mempunyai sampel ya. Sampelnya itu berapa banyaknya dalam modul? 3.23. Itu ada 4 frekuensinya. Frekuensinya 4, sampelnya, jumlah sampelnya berapa? Jumlah datanya berapa? 80, Pak. 80. Berarti N-nya itu 80 ya. 80. Oke, kalau ini adalah sampel ya. Kalau dia gunakan di sini 80 dikurang 1. Oke.
Kalau dia itu 80 adalah populasi, maka N-nya itu 80. 80. Oke, untuk kita cari untuk sampel misalnya ya. Sigma F, berarti F-nya lihat di tabel. F-nya berapa? Satu-satu ini kita cari ya. Berarti di tabelnya itu kan ada 4 ya yang pertama. Dikali 37 ya. Nilai tengah bagaimana cara mencarinya, masih ingat? Masih ingat tidak mencari nilai tengah? Nilai tengah. Itu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, Pak. Oke, nilai tengah dari kelas interval ya yang kita bicarakan. Ini kan kelas intervalnya ada nilai tertinggi dikurangi nilai yang sering muncul, Pak. itu ya. Dari tabel, makanya kita penting ini tabelnya ditampilkan. Coba lihat modulnya itu ya, halaman 3.24. 3 titik. Itu ada namanya nilai tengah. Bagaimana cara menentukan nilai tengah? Itu ya, di modulnya itu ada nilai tengah ya. Bagian di sini ada nilai tengah. Bagaimana mendapatkan nilai tengah ini? Ada 37. Bagaimana cara mendapatkan angka 37 ini? Batas di atas ditambah batas di bawah dibagi 2. Kan, Pak? Ya, benar ya. Jadi 32,5 ditambah 41,5 dibagi 2 ya. Dapat 37. Yang di bawahnya, dari mana dapat 46? Berarti 41,5 ditambah 50,5 dibagi 2. Dapat hasilnya 46. Oke, setelah dapat kita hasilnya masing-masing, kita kurangkan dengan rata-rata. Rata-rata dari semuanya berapa? Kalau mencari rata-rata, untuk mencari rata-rata kita kalikan ya, frekuensi dengan nilai tengah. 4 kali 37, ditambah 5 kali 46, ditambah 4 kali 55, ditambah 12 kali 64, yang sebaris-baris itu ya, dijumlahkan sampai 3 kali 100. Dibagi dengan jumlah frekuensinya itu 80. Dapat hasilnya 73,9. Nah, setelah itu kita untuk mencari, kan di dalam rumusnya itu X, I kurang mu ya, dikuadratkan. Berarti masing-masing kita cari ya, 37 kurang 73,9 dikuadratkan. 46 kurang 73,9 dikuadratkan. Sampai yang terakhir 100 dikurang 73,9 dikuadratkan. Masing-masing dapat hasilnya ya. Di situ ada 1361,61 dan seterusnya. Dapat hasilnya untuk dikuadratkan, kita kali dengan F. Jadi 1361,61 kali 4. Dapat hasilnya 5446,44. 778,41 kali 5. Dapat hasilnya 3892,05. Sampai yang terakhir itu 681,21 kali 3. Dapat hasilnya 2043,63. Totalnya adalah jumlahnya 20.023,2. Itu untuk sigma FXI kurang X bar dikuadratkan untuk ini untuk sampel ya. Dibagi, jangan lupa kalau untuk sampel dibagi N kurang 1. N-nya itu adalah Jumlah N-nya? N. Jumlah data populasi. Berapa jumlah datanya? 80. 80 dikurang 1. Maka di situ 79 ya. Setelah dibagi dapat hasilnya 253,46. Itu dapat S kuadratnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau kita mencari standar deviasi, itu kan tadi baru varians ya. Varians, kalau kita mencari varians. Kalau standar deviasi yang kita cari, itu maka akarnya ya, akar dari nilai dari varians. Berarti akar dari 253,46. Dapat hasilnya 15,92.
Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Paham cara mencari variansi dengan standar deviasi? Saya kurang mengerti, Pak. Oke, bagaimana yang kurang mengerti? Yang tadi apabila yang 1361,61 dikali 4 tuh sudah ada rumusnya, Pak? Sudah ada? Rumusnya. Oke, kan rumusnya apa mencari yang kita cari? Makanya lihat lagi ya. Rumusnya itu lihat ya. Untuk mencari varians, rumusnya adalah sigma F dikali F I dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Itu dikurang ya, bukan dikali ya. XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Salah bukunya ya. Oke, kita lihat. Setelah paham ya, kan kita butuhnya sigma F kali XI kurang X bar. Sedangkan yang kita tahu soal kan cuma F ya, frekuensi. Berarti kita cari nilai tengahnya dulu sebagai XI. Setelah itu dapat, kita butuhnya kan XI kurang X bar di dalam kurung. Berarti XI dikurang X bar dulu masing-masing. Setelah itu kita butuhnya dikuadratkan, maka kita kuadratkan di tabel selanjutnya. Karena rumusnya F dikali XI dikurang X bar dikuadratkan, maka dia harus kita kalikan dengan kolom F. Makanya 136,61 dikali dengan 4. Dapat hasil jumlahnya semua, baru kita bagi dengan N kurang 1 dari rumusnya. Oke, paham? Yang lainnya paham? Ada yang tidak paham? Saya, Pak. Apa, Kade? Saya nggak paham, Pak. Saya nyari modulnya belum ketemu. Ya Allah, Dek. Kalau 3.23, Dek. Lanjut aja, Pak. Oke, nanti di-download modulnya atau dicari sebelum pembelajaran ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah selesai bagian dari Himawan, hari Himawan ya. Sekarang siapa lagi yang mau presentasi? Dede. Ya, Pak. Oke, PowerPoint Dede yang mana tadi? Saya udah keluarkan. Ini ya, Dede. Ya, Pak. Dede. Bagian mediannya Tata. Iya, yang bagian 1. Bagian 1 yang ukuran pemusatan. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Ukuran pemusatan data itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Modul, data modus, median, dan rata-rata atau min. Tapi saya di sini mendapat tugas untuk menerangkan tentang data median dan data rata-rata atau min. Untuk median, datanya kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif sendiri dibagi menjadi kedua bagian, yaitu median untuk data kuantitatif yang dikelompokkan dan yang tidak dikelompokkan. Lalu min untuk data yang dikelompokkan dan min untuk data yang tidak dikelompokkan. Oke, next, Pak. Oke, nanti kita bahas ada yang data dikelompokkan dan yang tidak ya. Iya, nanti kita bahas di belakang. Lalu median. Median adalah titik tengah dari semua setelah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya.
Lalu karakteristiknya median bisa digunakan untuk data kuantitatif dan data kualitatif. Satu distribusi data hanya memiliki satu nilai. Bisa digunakan dalam skala ordinal, interval, dan rasio. Lalu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ada yang mau bertanya yang lain? Ini Pak di modul mah sepertinya ada penulisan atau penulisan yang salah. Soalnya dari tabel 3.4 itu frekuensi kumulatifnya di bawahnya, tabel di bawahnya. 3.4 itu 4. 3.4 itu modus ya. Aku yang median nih. Median. Iya. Iya. Median data kualitatif kan? 3.4 itu bagian modus. Jadi dia membahas modul 3.7 ya. Dia mulai dari 3.7 si Dede. Iya. Kok PPT kita gini? Lanjut dulu. Oke, yang modus siapa yang menjelaskan? Itu Mbak Mariutin, Pak. Mariutin sudah ada? Ada. Sudah, Pak. Oke, kita Mariutin dulu ya. Dede tahan sampai sini ya. Siap, Pak. Ya. Kita masuk ke Mariutin dulu. Biar yang lain tidak pusing ya. Saya, Pak. Oke, Mariutin. Silakan Mariutin. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah bisa mulai ya, Pak? Suaranya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Kita akan membahas pemusatan data. Pemusatan data yaitu ukuran nilai yang menunjukkan pusat dari sekumpulan data. Pak, masih jauh, Pak? Itu slide-nya udah lari. Jangan ketawa. Larinya coba diulangin ya. Kita di sini akan bahas pemusatan data. Pemusatan data itu dibagi menjadi modus, median, dan mean dan rata-rata. Tapi di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan modus dan median. Modus dibagi menjadi dua, yaitu untuk data kualitatif dan modus data kuantitatif. Median pun dibagi menjadi dua, yaitu median kualitatif dan median kuantitatif. Untuk pemusatan data sendiri, pemusatan data yaitu ukuran nilai yang menunjukkan pusat dari sekumpulan data. Kumpulan data biasanya memiliki kecenderungan untuk memusat pada nilai tertentu atau nilai pusat. Disebut nilai pusat karena umumnya berlokasi di bagian tengah atau di bagian pusat. Ukuran pemusatan adalah nilai yang tinggal mewakili suatu kumpulan data. Ukuran pemusatan adalah nilai yang tinggal mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Tiga ukuran data pemusatan yang paling banyak digunakan adalah modus, median, mean, rata-rata, atau hitung. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian satu, modus dan median. Next, Pak. Oke. Kita masuk ya bagian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul untuk data yang tidak dikelompokkan, atau kualitatif. Menghitung modus dapat dilakukan dengan cara melihat pengamatan terbanyak. Seperti tabel di atas ini, kita lihat frekuensi terbanyak adalah di Pulau Jawa, dan presentasinya pun yang paling banyak di Pulau Jawa. Jadi 30 menduduki di Pulau Jawa. Jadi nilai modus ada pada di Pulau Jawa. Oke.
Jadi modus itu yang paling sering muncul ya. Jadi kalau si yang KD modus dia sering muncul dia ya. Atau yang lain sering modus misalnya hari Imawan ya. Dia paling sering muncul. Artinya di sini kita lihat bahwa modus itu yang paling tinggi nilainya atau yang paling sering ya. Misal kalau saya kasih data seperti ini ya, dengarkan baik-baik. Berapa modusnya? 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 5, Pak. Pak. Karena 5 muncul sebanyak. Paling banyak 3 kali. Ya. Oke, paham ya itu apa modus? Untuk data ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, modus untuk data kuantitatif itu cara menghitungnya ada 2 cara, yaitu modus kuantitatif yang dikelompokkan dan modus kuantitatif yang tidak dikelompokkan. Untuk modus kuantitatif yang tidak dikelompokkan, menghitungnya sangat mudah sekali, yaitu nilai yang sering muncul. Seperti contoh di bawah ini, ada 50, 50, 50, 60, 60, 65, dan 100. Berarti modus kuantitatif yang tidak dikelompokkan berada di angka 50 karena angka 50 yang sering muncul. Next, Pak. Oke, terlihat ya. Untuk modus kuantitatif yang dikelompokkan itu harus menggunakan rumus, yaitu batas bawah kelas modus ditambah batas frekuensi antara kelas modus dengan kelas yang sebelumnya dibagi batas frekuensi atas kelas bawah dengan kelas sebelumnya ditambah batas frekuensi antar kelas modus dengan kelas sesudahnya kali interval. Next, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ini rumusnya ya. Batas bawah kelas ditambah D1. D1 itu adalah selisih ya. Antara kelas modus dan dibagi dengan D1 tambah D2 dikali I. Bagaimana cara menggunakannya nanti ya dilihat di contoh soal ini. Oke. Ya. Sekarang kita melihat contoh soal ini. Kita coba untuk mencari modusnya, yaitu berada di 65,5 lebih kecil kali lebih kecil sama dengan 77,5 dengan frekuensi 19 dengan presentase 23,75. Ini dengan cara kita batas kelas bawah nyata yang mengandung modusnya adalah 68,5 lebih kecil kali lebih sama dengan 77,8, terus D1-nya 19 dikurangin D2-nya 12, selisih ya, frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, berarti di tabel yang 12 itu. Terus dibagi di kelas dibagi selisih frekuensi ditambah dibagi selisih frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya kali kelas interval. Oke, saya bertanya ya. Oke, Mariotin, dari mana dapatnya 68,5 ini? Dapatnya 68,5, bentar ya, Pak. Batas kelas nyata untuk kelas yang mengandung modus. Bentar, Pak. Di mana dia letaknya?
Oh, karena modusnya ada di angka 19 itu frekuensinya, Pak. Oke, dari sini ya 19, terus kita ambil yang paling Yang kelas bawahnya ya 68,5. Misalnya kalau saya kasih di sini misalnya 30 angkanya. Di sini gimana, 30 Pak? ya. Di sini Yang angka 30. 4 itu 30. Berarti berapa angka untuk di sininya? BL-nya. Oh, itu maaf ketutupan, Pak, itunya. Maaf. Oke, di sini ya angka Iya. 4 di sini saya ganti jadi 30. Berarti yang itunya yang 50,5 itu, Pak. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya di sini 30 modusnya kan berarti 30 paling tinggi ya. 30 berarti BL-nya di sini adalah 50,5. Oke, paham ya semua? Dapatnya bagian ini. Ditambah D1. D1 itu kelas modus kita dikurang dengan data sebelumnya. Data sebelumnya itu 12. Oke, dibagi D1 data ini data modus dibagi data sebelumnya ditambah data modus dikurang data sesudahnya. Itu 16. Berarti 19 kurang 12 ditambah 19 kurang 16. Oke, kalau tadi saya kasih di sini 30, tadi ya di sini 30 ya. Coba ganti berapa perhitungannya? Nah, sebelumnya satu lagi ya. 9. Dari mana datangnya 9? 9 itu interval ya. Jadi jarak antara angka di sini 68,5 dengan 77,5 itu adalah 9. Ini kita belajar kelas interval kemarin ya. Oke, sekarang saya ganti ya soalnya. Biar semuanya paham. Di sini saya ganti soalnya 30. Oke, maka perhitungannya menjadi berarti itu 55 diganti 50,5 benar ya. Ya, 50,5 ditambah 30. Tadi 30 yang merah itu ya, Pak? Bentar ya ini. Oke, 50,5 nih ya. Terus Ya, ditambah dalam kurung dalam kurung 30 terus dikurangi 5 dikurangi 5 dibagi dulu ya. dibagi dulu ya dibagi oh 30 30 dikurangi 30 dikurangi 5 kurangi 5 ditambah 30 dikurangi 12 dikurangi 12 dikali 9. Oke, paham ya semua ya cara mencarinya? Paham, Pak. Muncul. Terus lihat dia ya. Dikurangkan dengan data sebelumnya, dibagi datanya dikurang data sebelum ditambah data modus dikurang data sudahnya dikali kelas intervalnya berapa. Kalau untuk data tunggal sedikit gampang ya, lihat aja mana yang paling sering muncul. Ini udah terlihat ya, ini 3 kali muncul, ini 2 kali muncul. Ini udah jelas ini dia. Kalau data berkelompok itu cara mencarinya. Paham sampai di situ? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke median. Silakan. Ya, sekarang masuk ke median. Median adalah berada di kelompok data yang yang besar dibagi sebaliknya. Untuk ini ya bisa digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif. Satu distribusi data hanya memiliki satu nilai. Bisa digunakan untuk skala koordinat, interval, atau rasio. Tidak dipengaruhi oleh nilai S3. Oke, jadi median itu nilai tengah ya, yang letak-letaknya di tengah ya. Oke, kita lanjutkan. Median untuk data kualitatif cara menghitungnya dengan melakukan cara nilai kuantitatif dari frekuensi atau persentase. Untuk median data kuantitatif, cara menghitungnya dibedakan dua kelompok, yaitu kelompok yang median yang data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Jadi ada data tunggal dan data ganda ya namanya, atau data dikelompokkan dan tidak dikelompokkan ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Median untuk data kuantitatif yang tidak dikelompokkan
dikelompokkan, itu mengumpulkan nilai dari pengembangan yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Menentukan posisi median rumus n ditambah 1 per 2, di mana n Oke, ini rumusnya ya. Data kelas bawah dari median ditambah n bagi 2 kurang frekuensi kumulatif dari kelas. Ini kenapa pindah sendiri? Oke, terus dibagi ini ya frekuensi intervalnya. Kita lihat masuk contoh soal biar paham ya. Oke, silakan. Tabel di samping menunjukkan bahwa kelas yang mengandung median adalah dengan kelas batas nyata 68,5 kecil kali lebih besar sama dengan 37,5. Cara pembagiannya dari mana datangnya 68,5 ini? Mariotin. itu kita lihat itu ya Pak, nilai sama nilai modusnya itu Sama dengan cara modus tadi ya, tapi kenapa ya. di sini, apa alasannya diambil di sini? Karena batas bawah ya karena dia kelas median. Tadi kalau kelas median itu kalau modus tadi karena dia di sini paling tinggi angkanya ya. Kalau median karena apa alasannya? Di tengah-tengah. Nilainya tengah-tengah ya. Jadi kalau misalnya kita punya 80, maka nilai tengahnya adalah 40. Ya, maka kita hitung dari sini. 4 belum di sini. 9, 4 tambah 5 9 ya, tambah 4 13. Tambah 3 12 25. Tambah 19 44. Berarti 40 letaknya di sini ya. 40 itu letaknya pas di sini. Kebetulan sama dengan modus tadi dia. Maka diambil yang 68,5. Jadi alasannya bukan karena dia paling tinggi ya, tapi nilai tengahnya 40 itu terletak di sini dia ya. Saya diambil 68,5. Oke, paham untuk mendapatkannya ini? Paham, Pak. Oke, selanjutnya ditambah 40 dari mana datangnya? Dari itu nilai Frekuensinya ya, setengah dari 80. Dikurang 25. Dari mana datangnya 25? Di atas apa namanya? 44 itu. Oke, jumlah dari sebelumnya ini ya. Jadi jumlah dari semuanya ini, jumlah dari yang sebelum dari kelas median itu dijumlahkan. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 12. Sini udah dibikin 25 ya. Kayak ini dia. Dibagi kelas median itu sendiri. Berapa kelas mediannya? Yaitu 19. Oke, paham ya? Dapat dikali 9. 9 itu sama ya, kelas interval. Jarak antara nilai ini dengan ini itu 9. Oke. Oke, paham? Maka dapat hasil 75,6. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut ya, silahkan. Bentar Pak. Oke. Kembali dulu Pak. Berarti 25 itu dihitung dari angka sebelum itu Pak ya? 19 itu Pak ya? Kalau yang Dari untuk modus dikurang data yang sebelumnya saja dia. Kalau yang untuk median dikurang dengan jumlah data semuanya sebelumnya. Oke. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, yang lain bisa paham? Oke, kita lanjut ya. Tes formatif, silakan. Sekarang kita perhatikan untuk tes formatif. Nilai modul dari distribusi di atas disebut adalah 20, 18, 25, 42, 20, 25, 10, 30, 18, 95. Berarti nilai modus dan median pada
wilayah tersebut adalah 18, 20, dan 25. Berapa? 18, 20, 25. Kenapa? Karena nilai modusnya nilai yang paling banyak adalah 18 ada 2 dan 20-nya juga ada 2 dan 25-nya ada 2. 25. 25 ada 2. 20 ada 2. 42 cuma 1 ya, 40 cuma 1 ya, 30 cuma 1, 45 1. Berarti jawabannya D. 18, 20, 25. 25. Jawabannya adalah D. D ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nilai median dari distribusi data berikut adalah 20, 18, 25, 22. Itu diurutkan dulu ya, Pak. Iya, kita urutkan dulu datanya ya. Berarti datanya dari 20, 18, 18, 20, 20, terus 25, 25, 25, lalu 42, 40, lalu 42, lalu 45. ini nomor 3 ya. 18, 18. Ya. Ini nomor 4. Nomor 5-nya mana? 25 ya. Nomor 6-nya 30. 25 juga ya. Oh ya, 25. Nomor 7 ini ya. 30. Nomor 8, 40. nomor 9 ini ya. Kita urutkan ya, karena saya susah mengetiknya di sini. Oke, ini nomor 10. Oke, setelah kita urutkan, setelah itu kita lihat median. Median itu nilai tengah. Berarti nilai 25. tengah itu letaknya di nomor, kalau 10 data kita letaknya di antara nomor 5 dan nomor 6. Nah, Antaranya ya. 20 dan 6. Mana nomor 5? Ini nomor 5. 25. Nomor 6, 25. Cara mencarinya 25 ditambah 25 bagi 2. Oke, hasilnya itu C, 25. paham? Ada yang tidak mengerti? Paham semua? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nilai min dari distribusi data berikut adalah 20, 18, 25, 42, 20, 25, 40, 30, 11, dan 5. Untuk nilai min untuk distribusi data tersebut adalah 283 itu berasal dari semua data yang ditambahkan dibagi 10 dan hasilnya 28,3. Oke, cara mencari min bagaimana? Boleh, kalau ada data itu kita urutkan semua ya. Jadi ini tinggal kita tambahkan ya. Ini tambahkan semuanya dibagi dengan Bagi jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi Dapat semuanya itu adalah 83 dibagi 10. hasilnya 28,3. Iya, hasilnya. Oke, nomor 4 lagi. Oke, nomor 4. Nomor nilai dari distribusi data berikut adalah Oke, modus. Berarti gimana caranya? Masih ingat tadi? Mana yang modusnya? yang paling besar itu per 10 itu berarti 30,5 10,5 ditambah 10,5 10 dikurang 5 di 10 kurang 5 ditambah 10 kurang 10 5 kurang 10 1 dikali, jangan lupa ya intervalnya itu 5 ya. ya. Oke, berarti dapat hasilnya adalah 32,29. ada yang tidak mengerti sampai di sini? Paham, Pak. Hasilnya ya. Saya ketinggalan tadi Pak sinyalnya. Gimana Pak? Oke, coba jelaskan Mariutin. aduh Dek. Maaf lah. Jadi kita lihat dulu nilainya ada di angka
Berapa sih Pak? Itu dihituin merah-merahnya kelihatan Pak. 10. 10. Jadi 10. Jadi 30,5 itu ditambah kelas sebelumnya jadi 5 di Oh. Oke, begini ya Kade, kita lihat yang paling tadi saya sudah jelaskan ya. Coba Kade jelaskan. Coba jawab sendiri. Kade? Mencari modus. Saya mau coba Pak. Silakan. Lita ya. Ya. Jadi untuk mencari modus itu kita lihat dulu frekuensi yang paling banyak. Tinggi karena nilainya 10, jadi kita menggunakan 30 itu benar Pak. Jadi nanti penulisannya 30,5 di 10 dikurangi 5 didapat dari sebelum frekuensi dari banyak data gitu kan Pak. Terus dikali paham saya Pak, saya paham Pak. Saya aja. 10 dikurangi ya Pak. Aja, gampang. Jadi cari modusnya itu 30,5 ditambah 10, tutup kurung dulu ya. 10 dikurangi 5, terus bawahnya tuh 10 dikurangi 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 5. Oke, udah ya, paham ya? Gampang, pintar aku ternyata. Ya, kalau gampang ya statistik ya. Oke, sekarang median lagi. Min. Terakhir Mayutin. Soal terakhir Mariutin. Pak itu salah sulit loh Pak. Saya enggak itu. Maaf Pak, saya sampai pengen aja loh Pak bahasnya. Oke. Ini lihat ya. Apa rumus mencari? Min belum ya? Belum Pak. Aku Pak. Ini dibahas sama Dede ya. Oke Pak. Dede, silakan median. Makasih ya Pak. Ya. Bapak, saya mau nanya dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Ini kenapa PPT saya jadi hitam kayak gini ya Pak? Kalau itu saya tidak tahu ya kenapa ya. Apa salah PPT sayanya apa gimana ya Pak? Apanya layarnya jadi hitam gitu? Iya. Ya, emang seperti itu ya dari sononya. Enggak Pak, di sini bagus Pak. Oke, silakan. Oke, saya lanjut ya Pak. Dari median lagi ya Pak ya? Ya, dari sini langsung median. Kan tadi udah dijelaskan modus sama median juga Pak. Soalnya kan kita bagian satu tuh cuman sedikit gitu. Cuman 3 bagian kayak gitu Pak. Jadi kalau kita ngambil satu data aja itu terlalu sedikit. Oke, masuk dari sini ya contohnya untuk median. Oke Pak. Contoh untuk median untuk data kuantitatif. Langkah yang pertama itu kita mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar atau sebaliknya. Lalu langkah kedua itu menentukan posisi median sehingga di sini kan jumlahnya itu ada 20 ditambah 1 dibagi 2 jadi 10,5 hasilnya itu Pak. Lalu yang langkah ketiga mencari nilai median 10,5 itu diartikan sebagai data yang berada di posisi 10 dan 11. Sehingga data yang ada, Bapak sebentar ya ada yang nelpon Pak.
Oh, oke. Ya, dapat apa ini ya? 10,5 ya. Letaknya di mana 10,5? Hitung ya satu-satu datanya ya. 1, 2, 3, 4. Yang 10,5 itu di antara 10 dan 11, Pak. Jadi 65 sama, harus diurutkan dulu, Pak. Ini kan udah diurutkan ya. Oh iya. Oke. Jadi 65 antara 65 dan 66. Di sini 10 ya, di sini yang Iya, sebelah. 11. Jadi 65 ditambah 66 dibagi 2. dapat 65,5 itu ya. Iya, Pak. Oke. Lalu Ini lanjut ke ya. Untuk Pak. data berkelompoknya sama rumusnya. Oke, soalnya juga sama ya. Sama, Pak, dari modul, Pak. Oke, sekarang kita ini yang belum ya, min. Silakan. Iya. Min adalah nilai rata-rata dari seluruh data yang ada dalam sebuah distribusi data. Nilai rata-rata dianggap sebagai perwakilan seluruh data yang ada. Karakteristik min adalah hanya bisa digunakan untuk data kuantitatif saja. Satu distribusi data hanya memiliki satu nilai. Hanya bisa digunakan untuk skala interval atau rasio. Lalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Next, Pak. Oke, itu ya. Kita masuk contoh soal biar paham. Ini untuk lambangnya ya, untuk populasi min itu new ya. Untuk adalah X bar. N besar untuk populasi, N kecil untuk sampel. Nah, jumlahkan semuanya bagi jumlah banyak data. Oke, ini contohnya. Jadi contohnya itu semua data yang ada ditambahkan lalu dibagi sama jumlah data yang ada, Pak. Oke ya, jumlahkan semua yang ke-20 ini ya dibagi 20. Bagi 20. 6,5 itu untuk data tunggal. Ini untuk data berkelompok ya. Rumusnya itu ada FI ya, F dikali dengan X dibagi N. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat nih ya contoh soalnya. Silahkan. Jadi contoh yang ada yang di tabel ini, mu sama dengan sigmanya F1 itu dikali sama XI, Pak. Frekuensi dikali sama nilai tengah. Lalu ditambahkan sama semua data yang ada, yang 5 kali 46, 4 kali 55, 12 kali 64, lalu tambah 19 kali 73, ditambah 16 kali 82, ditambah 17 kali 91, lalu ditambah 3 kali 100, dibagi semua data ada 80. Oke, lihat ya, jadi kita cari nilai tengah. Nilai tengah itu bagaimana caranya tadi? Batas bawah tambah batas atas bagi 2. 5 tambah 41,5 bagi 2. Dapat hasilnya 37. Dan begitu seterusnya ya. Untuk mencari sigma FI kali XI berarti 4 kali 37, 148. 5 kali 46, 230. Dijumlahkan hasilnya 5.912 ya. Jadi sigma dari FI XI adalah 5.912 dibagi N. N-nya itu 20. Dapat hasilnya 73,9. Paham untuk mencari min data berkelompok? Ada yang ingin bertanya? Paham, Pak. Oke, jika paham, kita sumatif yang tadi ya. Oke, yang kelima ini dia. Coba dihitung. Pak, saya hitung dulu ya, Pak. 9 kali 18, jadi semua data itu 1.160 dibagi 40. Hasilnya adalah 9. Jadi yang 29, Pak. Berapa? 29. Ini hasilnya. Oke. Jadi caranya tadi ya, kita cari nilai tengah ya, berarti 15 dan ini ditambah ini bagi 2 ya. Dibagi 2, hasilnya adalah 18 dan seterusnya. Setelah itu kita kalikan kolom yang ini satu-satu dengan kolom ini yang sejajar ya. 9 kali 18, 8 kali 23, 5 kali 28 sampai yang terakhir 48 ya. Dijumlahkan, dapat hasilnya itu adalah 1.160.
Ini dibagi dengan 40. 10 ya. Hasilnya adalah 29. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas tak? Berarti bedanya yang data tunggal sama tadi dua macam ya? Ya, kalau data tunggal dia bagaimana carinya? Ditambah aja kan? Iya. Kalau data tunggal jumlahkan semua. Ini bukan median ya. Cara min berarti jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya. Frekuensi. Oh ya, itu. Oke, paham? Paham. Iya Pak, tadi mungkin Rita mau tanya yang di halaman 3.8 Pak. 3. Yang median untuk data kualitatif. Di sana kayak contohnya yang buat SMP itu saya rubah jadi 35 Pak. Soalnya di sini tertera 15 ditambah 45 itu 50. Jadi saya ganti yang SMP-nya jadi 35 Pak. Ada di PPT saya Pak. Oke. Iya, maksud saya itu, Pak. Yang Soalnya dibagi di untuk data kualitatif. Taknya kan Ya ini Pak, di sini nggak tahu. saya ganti data ini Pak, soalnya di modulnya 45. Ya, harusnya 35 ya karena totalnya sini 100 dan sini untuk Iya. frekuensi kumulatifnya di sini 50 ya. Artinya ini ditambah ini harusnya 50 ya. Oke, maka di sini 35. Benar ya. Ini seharusnya juga 35. Oke. Ada kesalahan di bukunya ya. Oke, kita Ya, Pak. lanjut. Selesai ya, Dede ya. Selesai Pak. Oke, yang terakhir siapa lagi yang belum? Saya boleh minta izin ke bawah dulu Pak. Ngapain? Ada tamu yang datang katanya Pak. Sebentar aja Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih ya Pak. Oke, bagian siapa lagi yang ini yang terakhir? Siapa? Siapa ini yang terakhir? Kelompok 2. Mariotin, siapa lagi yang belum tampil? Saya sudah, Pak. Siapa yang belum tampil temannya? Satu lagi. Udah deh. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Bentar. Kan 4, Pak. Dede, Mbak Neni, Nelly. Itu ada teman kita yang dari Hongkong Pak. Oh, iya dari Kak Hongkong ya. Ya, silakan ya. Bukan Neni, siapa? Yang satu lagi. Maaf. Norsi apa siapa gitu? Ini sudah ya. Yang terakhir ini ya. Siapa lagi yang belum? Ini ya namanya ya. Saya itu Pak, yang Norsi itu Pak. Ya, mana Norsi? Sudah ada? Kayaknya enggak masuk. Coba lihat tuh Pak. Norsiyamah ya. Ini Rita kalau mati berarti baterainya habis Pak. Soalnya mau lanjut kerja lagi sambil dibawa-bawa. Oke, Norsiyamah mana? Ya Pak, diwakilkan Pak. Oke, silahkan diwakili. Siapa yang mewakili? Neni Suryani yang mewakili. Neni Suryani. Neni Suryani kelompok berapa ini ya? Kelompok 2 nggak ada yang mewakili. Kelompok Ya, satu. kelompok 1 dari kelompok 1 Pak. Ini mau mewakili Nursiamah. Silahkan Neni Suryani. Udah dikirim PPT-nya mau dijelasin. Ini di layar ya. Iya. Oke. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya.
konsepnya ya, pengertian dari ukuran penyebaran data ya. Terus kita lanjut. Index of qualitative variation Ini yang telah dijelaskan Imawan tadi ya. Oh, udah ya. Ya. Oke, ini Ini contoh belum? soal. Sama juga. Ya. Soalnya terus sedikit sih kita pelajarannya dibagi. Jangkauannya ini ada soalnya 10, 6, 8, 4. Kalau kita mencari jangkauan 10 dikurang 2 ya data terkecil ya. 4 hasilnya 8. Ini sama ya variansi yang dijelaskan sama ya. Seharusnya dibagi juga ya, udah habis. Oke, coba kita masuk ke tes formatif 2-nya, belum ada dibahas ya. Oke, kenapa tidak dibahas formatif 2? Sekarang silakan buka modulnya halaman 3.26. Sudah dibuka? Oke, nomor 1. Kalau kita menghitung rank, bagaimana cara mencarinya? Itu Pak, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, Pak. Ya, nilai tertinggi kurang terendah. Mana di situ nilai tertinggi? 50. 50. Paling 50. 50. 11. Jadi 50 kurang 11 yaitu 39. 9. Jadi jawabannya adalah C ya. Iya. Oke, lanjut kita soal nomor 2. Varians. Oke, sekarang kita mencari varians. Apa langkahnya mencari varians? Membuka X dikurangi mu kuadrat dibagi N. Oke, sekarang untuk mencari varians, itu soal nomor 2, 3, 4, 5 sama semua ya. Cuman yang ditanya ada varians, ada deviasi standar ya, untuk populasi dan sampel. Data yang sama, untuk cari variansnya, untuk yang satu lagi standar deviasinya ya. Sekarang silahkan bikin di tulisan kertasnya ya. Bagaimana dapat prosesnya sampai akhir. Oke, untuk Neni mungkin bisa difoto dan dimasukkan ke grup ya. Soalnya bagi yang tidak punya modul bisa dilihat. Oke, silahkan dihitung semua. Nomor 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2. Silahkan dihitung ya. Siapa yang sudah dapat boleh dilihatkan hasilnya ya. Kameranya boleh hidupkan ya. Jadi dilihatkan jawabannya seperti apa. Nanti bisa saya lihat ya. Langkahnya.
Sudah ada yang dapat hasil? Prosesnya bagaimana? Saya kasih waktu 10 menit lagi ya. Setelah 10 menit, semuanya mengirimkan jawaban, melihatkan jawabannya ya di sini ya. Oke.
Sudah selesai? Dede, Kevin, Neni. Kurang satu, Pak. Oke, silahkan kerjakan ya. Masih ada waktunya 2 menit lagi ya. Udah, Pak. Oke, silahkan tampilkan, hidupkanlah videonya. Oke, lihatkan jawabannya ke temannya ya. Oke, yang pertama, yang nomor 2. Oke, silahkan jelaskan. Coba jelaskan. Yang pertama, buat mencari variansi data populasi, dicari dulu nilai rata-rata dari data populasi, yaitu mu. Mu-nya didapat 29,9. Caranya dijumlahkan nilai seluruh data dibagi dengan jumlah data. Ketemunya 29,9. Terus setelah itu dicari nilai X dikurangi nilai rata-rata populasi, itu jadinya di tabel seperti ini. Misalnya dari yang data X 11 dikurangi nilai rata-rata populasinya 29,9, ketemunya minus 18,9. Kemudian yang kedua 18. Terusnya ya. Terus Ya. yang X-nya 18 dikurangi 29,9, ketemunya minus 11,9. Sampai seterusnya ketemunya segini. Terus dicari kuadrat dari pengurangan nilai data X dikurangi rata-rata. Untuk yang X-nya 11 didapatkan nilai kuadrat X minus X. Ini nilai X minus mu-nya 357,21. Kemudian yang X-nya 18 ketemunya 141,61. Sampai ketemunya di bawah segini. Kemudian dijumlahkan. Ketemunya 1302,9. Lalu dicari, Setelah dapat hasilnya itu, terus dicari nilai variansi data populasi. Rumusnya sama dengan jumlah dari X minus mu dikuadratkan dibagi dengan jumlah populasi. Jadi yang tadi ketemu 1302,9 dibagi jumlahnya kan 10. Jadi dibagi 10 ketemunya 130,29. benar ya. Oke, untuk nomor 3. Saya juga. Oke, untuk nomor 3-nya yang ditanya adalah deviasi standar. Nomor 3, deviasi standar. Itu deviasi standar itu sama dengan akar dari nilai variansi. Yaitu berarti akar dari tadi variansinya ketemunya 130,29. Jadi nyari deviasi standarnya jadinya akar dari 130,29 ketemunya 11,4144. 11,41. Oke, selanjutnya Terus variansi sampel juga hampir sama, cuma beda di baginya ya. Baginya kurang 1. Populasinya itu kan N-1, jadi ketemunya 1302,9 dibagi 9. Ketemunya 144,76. Oke. Untuk nomor 5, deviasi standarnya. Nomor 5, mana sih?
Nomor 5, deviasi standar yang body sampel yaitu akar dari nilai variansi standar. Nilai variansi yang disampel juga yaitu akar dari 144,76 ketemunya 12,031. Oke, benar ya semuanya yang dibuat Nur Aisyah ya. Ya. Oke, yang lain paham sama hasilnya atau tidak paham? Betul. Oke, betul ya. Jadi itu ya, selesai pembahasan transformatif dan teori kita hari ini ya. Perlu saya ingatkan adalah untuk LMS-nya ya, tugas satunya apa yang saya berikan. Nanti link video yang sudah dibikin. Jadi kelompok terakhir nanti videonya terakhir hari Jumat ya. Paling lambat hari Sabtu besok sudah memasukkan di LMS-nya ya. Di tugas 1 saya lihatkan di sini. Oke. Jadi di LMS-nya itu kan login ya semua. Seperti di layar ini ya. Oke, untuk pengantar statistik sosial. Oke, di sesi 3 itu kan ada ya. Ambil di sesi 3, itu ada tugas 1 ya. Silakan upload tugas satunya di sini, link video YouTube yang sudah saya, kan semuanya sudah mengirimkan videonya. Saya masukkan ke YouTube. Linknya itu dimasukkan ke tugas 1. Itu sebagai tugas satunya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 kan masih belum mengirimkan videonya. Paling lambat itu hari Jumat. Semuanya mau kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 masukkan linknya di sini. Paham? Tugasnya satunya. Belum bisa diakses, Pak. Kita, Bapak, LMS-nya. itu apa upload linknya itu ngambil link dari YouTube Bapak apa bagaimana? Dari link YouTube saya ya, dan dimasukkan di sini. Nanti Oh, kan oke, Pak. kalau dimasukkan video nanti berat ya. Jadi kalau masukkan link tidak berat. Jadi orang bisa pencet keluar di situ videonya. Oke, Oke, Pak. jelas? Kalau yang tidak bisa terbuka LMS-nya, kabari saya segera. Berarti nanti saya yang masukkan ya. Reni Suryani, Pak, dari Hong Kong belum bisa diakses LMS-nya. Oke, diingatkan nanti ya. Takutnya saya nanti lupa Pak. di chat di lain. Pokoknya Iya, Pak. terakhir itu hari Sabtu besok sudah masuk semua. Mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di kelompok 3 yang belum ada videonya harus selesai hari Jumat paling lambat.